Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya sengaja mau berbicara hal yang penting terkait dengan pikiran-pikiran aneh yang sering datang pada pasien yang mengalami gangguan kecemasan, termasuk di dalamnya adalah gangguan kecemasan dengan psikosomatik. Nah, jadi teman-teman mesti memahami nih bahwa ternyata banyak di antara pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan ini seringkali mendapatkan pikiran-pikiran yang irasional, yang tidak rasional, yang mana pikiran itu sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu karena kadang-kadang tidak bisa diungkapkan dengan jelas dan juga pasien sering mengatakan bahwa orang lain tidak terlalu percaya dengan apa yang dia katakan ataupun dia ungkapkan. Nah, mengapa demikian? Terutama kalau orang yang mengalami kecemasan dengan gejala psikosomatik, kebanyakan memang ungkapannya itu berkaitan dengan gejala fisiknya. Misalnya dia sakit ini, sakit lambung, sakit otot, sakit nyeri di dada ataupun nyeri di daerah kiri. Tetapi di dalam pemeriksaan semuanya baik-baik saja. Tentunya orang lain atau teman-temannya banyak yang nggak percaya ya seperti itu. Tapi yang saya sering kali temukan pada kasus-kasus gangguan cemas itu memang banyak gejalanya itu terkait dengan pikiran-pikiran yang sepertinya itu seringkali munculnya tiba-tiba dan membuat kekhawatiran buat si orang itu sendiri. Ya. Ini banyak sekali dan tentunya saya yakin tidak semuanya teman-teman juga alami ya. Jadi saya ingin melihat bahwa konteks ini memang ada pada beberapa kasus, tetapi memang sering juga kita temukan, tapi bukan berarti semuanya akan mengalami hal ini ya. Jadi kayaknya kita harus berhati-hati juga bagaimana menilai diri kita sendiri. Untuk itu saya sarankan kalau misalnya ada yang mengalami gejala-gejala ini harus dikonfirmasi ke dokter jiwa ya, jangan mikir sendiri. Nah, mengapa harus ke dokter jiwa? Karena memang dokter jiwa ini yang sudah punya pengalaman dasar berkaitan dengan masalah-masalah gangguan kejiwaan dan pikiran-pikiran yang aneh seperti ini. Nah, apa saja pikiran-pikiran aneh tersebut ya teman-teman? Nah, satu adalah biasanya berkaitan dengan pikiran yang ingin melukai diri. Ya, menarik nih. Kenapa ya? Kalau kita bicara, masa sih ada dok orang cemas yang ingin melukai dirinya sendiri? Ada. Terutama kalau gangguan cemasnya ini berkaitan dengan suasana kondisi depresi. Yang biasanya tuh kita tahu bahwa orang ini ada cenderung dia melakukan sesuatu gitu ya, dimana dia tuh khawatir kalau dia melakukan itu akan melukai dirinya dan juga mungkin orang lain. Ya. Contohnya dia nih ada di dalam suatu mall ya, di dalam suatu mall ya. Kemudian dia tuh kok kayaknya ngelihat mezanin itu, biasanya kalau ngelihat daerah yang kosong di tengah-tengah mall itu ya, itu rasanya kepengen loncat begitu. Seperti kayak kok mau menceburkan diri gitu ya. Jadi dia khawatir sekali kalau ngelihat tempat-tempat yang tinggi. Ya, ini juga nih seringkali ditemukan. Menarik pada pasien-pasien cemas. Mengapa? Karena pada dasarnya kan pasien cemas itu tidak ada keinginan bunuh diri sebenarnya. Jadi dia takut sebenarnya kalau ada pikiran seperti itu terlintas. Yang lainnya juga adalah kalau di rumah misalnya dia pegang pisau, gunting gitu ya, dia rasanya kayak pengen nusuk ke diri sendiri atau motong diri sendiri. Ada juga ya yang takut sampai harus menyembunyikan semua alat-alat potong itu, gunting, pisau itu, karena dia takut bisa melukai orang-orang yang dia cintai, termasuk anaknya. Dan sudah saya temukan kasus ini bukan hanya pada 1-2 orang, tapi banyak. Ya, kalau kita melihat sih gambarannya memang gambaran kecemasan, tapi dia cemas karena punya pikiran-pikiran seperti itu. Ya, di lain pihak kecemasannya itu sendiri tidak bisa dia ungkapkan karena sesuatu yang sangat-sangat nggak enak gitu.
Ini yang paling sering kita temukan juga ya, Bapak Ibu. Terus ada juga yang problemnya itu lebih kepada kemampuan dari orang itu berpikir logik. Berpikir logik ketika dia misalnya nih ada pengumuman. Biasanya teman-teman yang tinggal di permukiman yang cukup padat di daerahnya, kemudian ada masjid yang mengumumkan kalau misalnya hari itu ada yang meninggal dunia. Itu yang meninggal dunianya dia mungkin tidak terlalu kenal, tapi dia langsung berasa, aduh. Nah, dia merasa mulai ada gejala kecemasan. Pikiran-pikirannya tuh, nanti saya akan meninggal seperti dia. Ini yang paling sering. Ya, termasuk juga kalau misalnya pulang dari mana-mana, terus melihat ada di lingkungannya itu kok ada bendera kuning. Ya, itu langsung tuh kepikiran, jangan-jangan saya nih yang bakal mati. Bakalan saya nih kenapa-napa gitu. Ada juga ya, pikiran-pikiran ini tuh dikaitkan juga dengan gejala fisiknya. Dia merasa kayak ada sesuatu yang bisa tiba-tiba muncul gejalanya karena kondisi tadi ya, kondisi pikiran itu tadi berkaitan dengan situasi kematian orang lain. Ya. Pada dasarnya dua keluhan pikiran di awal yang tadi, di mana dia takut mau melukai dirinya dan juga kekhawatiran kalau ada orang meninggal, sebenarnya dikaitkan karena faktor ketakutan akan mati. Ya, jadi orang itu takut mati memang. Ya, orang cemas tuh kebanyakan memang takut mati, bukan kepingin mati seperti orang depresi, ya, tapi takut mati. Jadi ini pikiran-pikiran ini terus mengganggu. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi, ternyata pada kasus-kasus yang mengalami gangguan cemas itu banyak sekali juga yang punya gejala OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Ya, walaupun gejalanya itu nggak semuanya sama. Gejala diagnostisnya mungkin gangguan cemas menyeluruh, tetapi kok ada gejala-gejala seperti kayak ingin periksa-periksa barang terus menerus. Kalau kunci pintu dia takut kalau misalnya belum selesai gitu ya, apa belum tuntas gitu, apa benar semuanya sudah terkunci baik rumahnya atau mobilnya, atau dia mengecek berulang-ulang ya, melewati persimpangan dia takut nanti beneran nggak tuh udah dilewatin bener, jangan-jangan tadi ada yang ketabrak gitu ya. Jadi nggak sepertinya tuh ada pikiran obsesif yang bisa menjadikan kompulsivitas ya, atau mengecek berulang, melakukan pekerjaan berulang. Ini juga termasuk pikiran aneh yang sering ada pada pasien cemas. Walaupun diagnosisnya mungkin gangguan panik atau gangguan cemas menyeluruh ya, bukan gangguan obsesif kompulsif. Nah, ini juga salah satu yang harus diperhatikan. Yang selanjutnya biasanya ada adalah kalau misalnya ya pikiran kita itu pada saat kita mau tidur itu malah berkecamuk. Ya. Jadi kalau orang tidur itu kan biasanya ngantuk nih ya. Matanya udah ngantuk, terus rasanya tuh udah gitu kepengen tidur gitu. Nah, ini enggak gitu. Dia tuh malah mikir macam-macam tuh pada saat mau tidur. Jadi tidur dipikirin, nanti bangun apa enggak gitu. Itu kepikiran semuanya oleh si pasien tersebut. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali bikin dia jadi malah tambah ketakutan. Dan ini penting juga untuk diperhatikan oleh teman-teman, karena semuanya sebenarnya bisa kita tangani dengan terapi obat dan juga jangan lupa terapi pikiran kita. Dengan apa? Kalau saya tentunya dengan menerapkan mantra saya ini, ikhlas, sabar, dan sadar, dan ditambah dengan relaksasi. Ya, relaksasi, meditasi. Ya, bagaimana kita bisa menenangkan pikiran kita supaya pikiran kita itu nggak gampang pop up atau muncul tiba-tiba gitu, kayak buih buk gitu. Jadi kita berupaya, kalau kita melihat orang mendidihkan air, maka apinya nih yang kita kendalikan supaya dia tidak blebeb gitu. Ya, tidak muncul buih-buihnya. Ini sebenarnya paling hal yang diutamakan pada saat proses terapi. Obat untuk membantu meredakan kecemasannya segera,
dan latihan untuk bisa mempertahankan. Karena kalau tidak ada latihan hanya obat saja, biasanya nanti balik lagi dia. Karena sistem saraf pusat yang terlalu capek, terlalu aktif, amigdalanya itu terlalu kuat, ya responnya, terjadilah gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Maka daripada itu teman-teman harus benar-benar menjaga diri teman-teman baik-baik. Ya, seperti saya juga menjaga diri saya baik-baik. Salah satunya tidak banyak-banyak terima pasien kan kalau saya itu setiap harinya. Supaya apa? Supaya saya semakin baik juga dan bisa tetap membantu teman-teman dengan perasaan hati yang senang dan gembira, bukan karena terpaksa melakukan kewajiban. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan nanti kalau kita ada hal-hal yang baru yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, pasti akan saya sampaikan segera. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.